Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya soal Muhammadiyah sebenarnya belum ada sikap resmi ya. Kalau Anda lihat di koran hari ini sebenarnya itu lebih merupakan iklan lah, iklan entah siapa yang mengiklan. Suka baca harian Kompas gak sih? Hah? Anak muda sekarang baca harian Kompas ya? Tapi di handphone gitu. Iya. Media online biasanya ya Pak ya? Apa? Media online. Kalau anak-anak Media sekarang tuh online. demennya media Saya online. masih Gen X kali ya. Gen X. Bacanya koran gini. Jadi kalau kita lihat di halaman depan, ini headline depan. Kalau kita baca di bawah ini ada disebut bangsa yang hargai pemimpinnya, Soeharto dinilai layak sandang gelar pahlawan nasional. Ada di sini ada dikutip ketua PP Muhammadiyah juga di sini. Tapi ini sebenarnya berita advertorial. Jadi berita yang sebenarnya dicantumkan di sini dengan bayaran seperti iklan gitu. Jadi bukan sebuah berita yang misalnya di sini ada artikel gitu tentang kepahlawanan. Penulis ini mengirim artikel karena keahliannya, karena integritas moralnya, karena intelektualitasnya. Yang lain itu pemberitaan itu lebih karena jurnalistiknya. Tapi yang bawah ini siapapun yang punya uang itu bisa membayar untuk mengiklankan. Gitu. Jadi ada ironi kan di sini gitu, bahwa dukungan terhadap mantan Presiden Soeharto untuk dijadikan pahlawan disampaikan melalui iklan gitu ya, yang berbayar. Di ujungnya ada Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dugaan saya dibayar oleh Kementerian Kebudayaan gitu ya. Karena Menteri Kebudayaan paling getol di dalam mendorong pencalonan Soeharto sebagai pahlawan. Usulan pertama ya Pak ya? Ya. Saya tahu usulan pertama untuk menjadikan pahlawan nasional itu dari Kementerian Sosial. Iya, tetapi Kementerian Sosial sebenarnya tim pengkaji dan tim peneliti gelar pusatnya tidak merekomendasikan. Karena ada kendala yuridis, ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 yang di dalamnya menyebutkan nama Soeharto sebagai semacam nama yang mewakili pejabat yang dalam TAP itu harus ditindak tegas kalau ia terlibat di dalam penyelenggaraan negara yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Jadi saya ragu iklan ini mewakili pandangan resmi PP Muhammadiyah ya. Mungkin sebaiknya Kompas juga bertanya kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk bertanya sikapnya. Nah, kalau saya sebagai pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik di Muhammadiyah, kami banyak melakukan penelitian, pengkajian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia, masalah korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga kerusakan lingkungan seperti tambang, gitu, tambang nikel yang paling banyak terjadi belakangan ini. Sebagai suatu perhatian kami bahwa isu-isu itu harus diperhatikan sebagai mandat dari gerakan persyarikatan Muhammadiyah gitu ya. Karena Muhammadiyah ini kan sebenarnya simbolisme dari gerakan untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad Rasulullah SAW gitu. Yang di dalam banyak pidatonya, bahkan di dalam pidato terakhirnya mengamanatkan atau mengajarkan kepada manusia untuk menjaga 5 hal gitu ya. Yang pertama itu kebebasan berpikir, yaitu akal. Yang kedua adalah kebebasan untuk misalnya menjaga properti, ya, harta. Yang ketiga adalah jiwa, menjaga jiwa, melindungi hak hidup gitu. Yang keempat adalah menjaga keturunan, gitu, keluarga, gitu. Dan yang terakhir adalah menjaga agama gitu. Jadi ini disebut sebagai konsep ad-daruriyah al-khamsah gitu. Dalam pandangan ulama-ulama terbaru muncul konsep al-muhafazah al-bi'ah gitu, konsep pemeliharaan lingkungan hidup gitu. Nah, 6 hal itu yang sering diperhatikan oleh gerakan persyarikatan Muhammadiyah gitu. Dan 6 hal ini yang banyak terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Jadi kalau kita baca ke TAP MPR, maka itu adalah TAP MPR nomor 11 tahun 98 melambangkan betapa sistemiknya problem korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Yang hari ini terulang sebenarnya dengan mantan presiden yang kemarin memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden gitu. Nah, tindakan seperti itu sebenarnya tidak boleh di dalam nilai-nilai reformasi gitu. Tapi toh akhirnya terjadi.
Nah, terjadinya peristiwa itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak perlu tidak perlu terkejut ketika ada usaha untuk mencalonkan Soeharto sebagai pahlawan, karena memang belakangan ini Indonesia mengalami kemunduran reformasi. Jadi yang tadinya pemberantasan korupsi besar-besaran, sekarang malah korupsinya dibiarkan merajalela, gitu ya. Kolusi dan nepotisme juga demikian. Lalu yang kedua, desentralisasi. Daerah itu harus punya otonomi, mengelola dirinya, mengelola wilayahnya, kekayaan alamnya, Aceh, Papua, Maluku. Tetapi yang terjadi adalah resentralisasi, jadi pemusatan kembali. Jadi kekayaan alam daerah akhirnya dikeruk kembali oleh pemerintah pusat. Makanya belum lama ini sejumlah gubernur datang ke Jakarta protes atas kebijakan pusat. Nah, itu sebenarnya gejala-gejala kemunduran reformasi yang seharusnya kita persoalkan. Nah, di masa Orde Baru, di masa pemerintahan Soeharto, kekayaan alam itu dikeruk luar biasa. Di Aceh misalnya, kekayaan minyak dan gas, atau di Papua kekayaan emas diambil luar biasa, dan hanya 1% dari seluruh pendapatan daerah, dari seluruh pendapatan kekayaan alam itu yang dikembalikan ke Aceh dan ke Papua misalnya. 99% yang diambil ke pemerintah pusat dan dinikmati oleh segelintir orang-orang yang berkuasa atau orang-orang pengusaha yang ada di dalam sekitar Soeharto, yang disebut sebagai kroni-kroni Soeharto gitu. Jadi sampai di titik itu memang ada pertumbuhan ekonomi dari misalnya dari galian emas, galian tambang di Papua, karena Freeport kan merupakan pembayar pajak terbesar misalnya, atau di Aceh dengan minyak dan gas gitu. Tapi kerusakan alamnya nggak dihitung. Kenapa orang Papua dan orang Aceh minta merdeka, angkat senjata? Karena mereka diperlakukan tidak adil, nyawanya hilang. Jadi kepemimpinan Soeharto itu gagal memelihara jiwa, memelihara kehidupan gitu. Gagal dalam arti melindungi hak asasi manusia, hak untuk hidup. Yang kedua, gagal melindungi properti orang Aceh. Orang Aceh waktu itu bertanam padi. Aceh itu adalah lumbung padinya Asia. Di tahun 50-an itu Aceh menjadi lumbung padi Asia. Tahun 60-an ketika mulai dilakukan eksplorasi atas minyak, ladang-ladang sawah itu diganti dengan tambang minyak, gas gitu ya, dengan harga 1 meter 7.000 rupiah per meter. Orang Aceh marah gitu. Pertama, mereka lebih suka bertani. Indonesia ini kan negara agraris gitu, kehidupannya banyak dari pertanian gitu. Kita juga kebanyakan makannya nasi gitu. Tapi karena pemerintah Soeharto itu memprioritaskan investasi asing ya, terutama dari Amerika ketika itu, misalnya Exxon Mobil, tanah itu diserahkan kepada investasi asing. Demikian pula di Papua. Tanah-tanah adat itu kan banyak menjadi sumber kehidupan, bahkan kehidupan spiritual dari orang-orang adat di sana. Keindahannya juga luar biasa. Keanekaragaman hayatinya, burung terindah di dunia salah satunya ada di Papua, burung cendrawasih. Tapi dengan tambang emas, Freeport yang begitu besar, banyak sekali kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi kalau kembali ke dalam gerakan Islam, gerakan Muhammadiyah, harusnya kan manusia itu diturunkan ke bumi sebagai pemimpin atau sebagai khalifah di muka bumi untuk tidak berbuat kerusakan atas bumi gitu. Nah, yang terjadi di bawah kepemerintahan Soeharto adalah kerusakan-kerusakan bumi itu gitu. Apa? Kerusakan bumi, manusia dan satwa gitu ya kan. Malah kalau kita baca karya-karyanya Jalaluddin Rumi, dia menjelaskan ketika kita bersembahyang itu, Jalaluddin Rumi atau Ibnu Arabi saya lupa ya, dia menjelaskan bahwa ketika kita bersembahyang, berdiri itu merupakan simbolisme kehormatan kita pada pepohonan, pada tumbuh-tumbuhan yang berdiri itu. Ketika kita ruku itu adalah simbolisme manusia untuk menghormati para makhluk, para binatang gitu. Dan ketika kita bersujud itu menghormati yang menciptakan alam raya itu. Tapi nilai-nilai semacam itu kan sudah hilang, sudah banyak yang dilupakan gitu. Seolah-olah orang sembahyang yang penting cepet aja kan. Ah cepet aja gue sembahyang mau ke M-Block nih ya kan gitu. Jadi nggak ada lagi pikiran untuk ketika saya berdiri itu saya ingin tegak seperti pohon dan saya ingin menjaga kelestarian pohon. Ketika ruku saya ingin memperjuangkan hidup-hidupnya para binatang yang terancam punah, misalnya di Aceh, di Papua, atau di Sumatera, atau di Kalimantan gitu. Ketika kita sujud,
kita benar-benar menyerahkan diri pada Tuhan dan tidak lagi menghalalkan segala cara, memberhalakan harta, uang dan lain sebagainya, membenarkan korupsi, membenarkan tindakan-tindakan kejahatan yang lainnya gitu. Jadi dalam perspektif itu Muhammadiyah sebenarnya banyak mendorong reformisme Islam atau gerakan-gerakan pembaharuan di dalam Islam, itu gerakan tajdid gitu, untuk membuat nilai-nilai keagamaan, ritual-ritual keagamaan itu punya makna bagi kemaslahatan manusia, termasuk dalam soal pemimpin gitu. Nah, dalam soal pemimpin itu ada kaidah fikih namanya tasarruf al-imam alal ra'iyyah manutun bil maslahah gitu. Jadi tindakan pemimpin itu terhadap rakyatnya harus mengedepankan apa? Kemaslahatan, harus mengedepankan keadilan. Nah, apakah Soeharto mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang demikian, yang adil gitu, yang mengedepankan kemaslahatan? Rasanya tidak. Awal pemerintahan Soeharto, Muhammadiyah sebenarnya lebih bersifat kritis akomodatif di bawah kepemimpinan Kiai Fakhruddin gitu. Tapi di menjelang akhir pemerintahan Soeharto, Muhammadiyah sebenarnya sangat keras, sangat kritis di bawah kepemimpinan Pak Amin Rais gitu. Siapa yang tidak ingat Pak Amin Rais misalnya ketika mengkritik Presiden Soeharto, sangat keras gitu ya. Tapi hari ini tidak banyak sebenarnya tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama yang bisa menghadirkan perspektif yang kritis semacam itu. Muncul sih sebenarnya di dalam kalangan Nahdlatul Ulama ada seorang mustasyar Kiai Haji Mustafa Bisri yang jelas secara terbuka menyatakan bahwa orang-orang NU yang mendukung pencalonan Soeharto sebagai pahlawan adalah orang-orang yang lupa sejarah, tidak ngerti sejarah. Ini pandangan yang sangat penting gitu ya. Kalau di Muhammadiyah itu yang kritis Pak Bushro Muqaddas gitu. Dia sangat kritis dalam berbagai proyek pertambangan nikel, menolak proyek strategis nasional gitu. Juga pandangan-pandangan semacam ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengukur. Misalnya menteri yang paling populer nih, Bahlil, Menteri ISDM, dia mengatakan, sudahlah, semua presiden harus dijadikan pahlawan. Oke, semua presiden harus dijadikan pahlawan. Setuju gak kira-kira? Enggak. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa, kenapa? Ada yang lebih pantas. Apalagi? Kan nggak semua pemimpin naik itu karena dipercaya oleh rakyatnya. Apa Mbak? Terlalu banyak menyakiti anak bangsa. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang terlalu banyak menyakiti anak bangsa ketika memimpin, dia tidak layak jadi pahlawan. Benar nggak? Betul. Kalau ada seseorang yang merebut kekuasaan, menjadi penguasa dengan cara-cara yang tidak benar, membunuh orang-orang dengan tuduhan PKI, dengan tuduhan komunis, apa bisa dibenarkan kekuasaannya? Tidak. Apakah kalau ada seseorang yang berkuasa dengan cara kudeta militer, menggulingkan pemerintahan yang sah, lalu kemudian berkuasa, apakah kepemimpinannya bisa disebut adil? Tidak. Nah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah begitu dizalimi oleh Soeharto adalah Soekarno. Soekarno itu pengikut Muhammadiyah dan seorang pengurus Muhammadiyah. Dia dipenjara di Wisma Yaso oleh Soeharto setelah kekuasaannya dilucuti. Bahkan para pendukungnya diburu, dipenjara seperti betul-betul nista gitu. Bahkan mertuanya SBY, Sarwo Edi Wibowo mengatakan 3 juta orang setidak-tidaknya yang dibunuh di tahun 65-66 itu dengan tuduhan komunis. Bayangkan, Anda dituduh komunis lalu dibunuh begitu saja. Atau Anda dituduh terlibat dalam gerakan PKI lalu Anda dipenjara tanpa proses peradilan, ditahan bertahun-tahun. Perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak juga menjadi korban. Itu baru tahun 60-an ketika awal ia berkuasa. Jadi ia berkuasa awal saja sudah dengan pertumpahan darah, dengan trails of blood gitu. Lalu tahun 70-an gerakan mahasiswa sudah mulai menyadari ada yang salah dengan kepemimpinan Soeharto. Tahun 74 mahasiswa bergerak, tahun 78 mahasiswa bergerak. Yang terjadi apa? Pemerintahan Soeharto merepresi gerakan mahasiswa. Ditimbul korban, Arif Rahman Hakim meninggal dunia di UI misalnya. Atau tahun 78 Heri Ahmadi di ITB itu dipenjara. Untuk pertama kalinya para mahasiswa ditangkap, dipenjara dengan tuduhan menghina presiden.
Tahun 80-an muncul gerakan Islam yang sangat kritis karena menolak kebijakan pemerintah yang memaksakan kebijakan tunggal berupa Pancasila di dalam semua ormas agama. Kan biasa kalau ormas keagamaan akan merujuk pada nilai-nilai kitab suci, baik itu Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, Islam merujuk pada Al-Quran, pada syariah misalnya. Itu diminta oleh pemerintah, oleh negara, oleh pemerintahan Soeharto untuk diganti dengan Pancasila. Siapapun yang nggak mau mengganti akan dituduh anti Pancasila. Padahal Pancasila itu merupakan ideologi falsafah yang mewakili seluruh golongan, baik itu Islam, nasionalis, maupun humanis. Itu tahun 80-an, terjadilah peristiwa Tanjung Priuk. Ratusan orang dibunuh, dipenjara. Tokoh-tokoh Islam dipenjara, tanpa proses peradilan yang benar. Tahun 89 terjadi lagi di Talang Sari. Kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membangun kampung Islami, gitu, Islamic Village di bawah Warsidi, disebut sebagai Jamaah Warsidi, juga menjadi korban. Bahkan 40% dari 240 orang yang mati, 40%-nya adalah anak-anak. Saya pernah ke lokasinya, pernah melihat musolanya yang hancur dan mendampingi korbannya bertahun-tahun. Tahun 90-an, kelompok-kelompok aktivis pro-demokrasi, aktivis mahasiswa, termasuk kampus saya. Kampus saya bergerak dengan cara yang damai, mengangkat bunga mawar, tidak ada kekerasan sedikit pun. 4 orang di antara kami meninggal dunia, tewas ditembak peluru tajam. Pelurunya kecil di depan, di belakangnya timbul rongga yang besar. 96 orang luka-luka berat. Sehari setelah penembakan mahasiswa di kampus saya, terjadi kerusuhan Mei. Banyak sekali orang menjadi korban, anak-anak terbakar, perempuan menjadi korban perkosaan, perempuan Tionghoa terutama. Sebelum peristiwa di kampus saya, sebelum terjadi peristiwa kerusuhan, para aktivis mahasiswa diculik, dihilangkan secara paksa. Dalam salah satu buku, kalau tidak salah ditulis oleh bapaknya Prabowo, almarhum Pak Sumitro, dia mengatakan anak saya memang terlibat dalam penculikan itu. Tapi yang paling bertanggung jawab atas penculikan itu adalah Soeharto, orang nomor 1 di Republik ini. Itu baru perspektif hak asasi manusia, belum perspektif korupsi gitu ya. Menjaga harta bersih dari korupsi gitu, al-muhafazah, al-mal gitu. Itu kan korupsi sangat disorot, bahkan Gus Dur almarhum menggelar pengadilan sebagai presiden dia di Departemen Pertanian waktu itu. Auditorium Departemen Pertanian itu dipakai untuk disiapkan mengadili Soeharto. Artinya ia sudah berstatus menuju terdakwa. Ya tersangka, lalu mau diadili, kalau sudah diadili namanya terdakwa. Saya orang hukum loh. Jadi kalau dikatakan tidak pernah dibawa ke pengadilan, salah. Kalau tidak pernah dikatakan terbukti, memang benar, tidak pernah terbukti bersalah. Kenapa tidak pernah terbukti bersalah? Karena pengadilannya tidak pernah selesai. Lalu kalau tidak pernah terbukti bersalah, apakah dia pasti tidak bersalah? Belum tentu. Karena kejaksaan menghentikan perkara itu bukan dengan SP3 penghentian penyidikan, tapi dengan SKP2, dengan penghentian penuntutan demi kepentingan umum. Jadi bukan karena, kalau SP3 itu ada 2 alasan. Pertama, peristiwanya dianggap bukan kejahatan, jadi dihentikan perkaranya. Yang kedua, peristiwanya dianggap kurang bukti gitu. Jadi Anda dituduh korupsi, tapi kalau seandainya buktinya kurang, perkaranya dihentikan. Jadi perkara korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto itu dihentikan bukan karena tidak ada bukti, bukan karena korupsinya tidak terjadi, melainkan karena ia tidak bisa dihadirkan di persidangan dengan alasan sakit. Gitu ya. Setelah itu banyak politisi yang kalau kena kasus korupsi sakit tiba-tiba gitu. Nah, jadi dari perspektif itu, bahkan September tahun lalu ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat pimpinan Bambang Susatyo mengeluarkan surat respon atas permintaan Partai Golkar mengkaji nama Soeharto dari TAP MPR, surat itu masih menyatakan bahwa memang secara pidana Soeharto secara pribadi gugur tanggung jawab pidananya, tetapi secara hukum belum selesai karena kejaksaan mengajukan gugatan perdata kepada yayasan-yayasan Soeharto, salah satunya Yayasan Super Semar, dan yayasan itu diajukan ke pengadilan, terbukti merugikan negara, lalu diminta untuk mengganti kerugian negara. Dalam surat pimpinan MPR diakui bahwa baru sebagian ganti rugi itu dibayarkan, masih sebagian lagi belum dibayarkan.
Dengan kata lain masih ada kendala yuridis. Jadi kalau ada pernyataan misalnya dari Pak Mahfud mengatakan Soeharto layak jadi pahlawan karena telah memenuhi syarat yuridis, pernyataan Pak Mahfud itu keliru, tidak ada dasarnya. TAP MPR masih berlaku, nama Soeharto masih ada, proses hukumnya dihentikan lebih karena ia meninggal dunia, bukan karena tidak ada bukti, bukan karena peristiwa yang diduga melibatkannya bukan korupsi, dan peristiwa itu dihentikan bukan berarti seluruh peristiwa hukumnya dihentikan, karena gugatan perdata oleh negara terus berlanjut sampai akhirnya terbukti keluarga, maksud saya Yayasan Soeharto merugikan negara gitu. Jadi secara yuridis kendalanya jelas gitu. Nah yang sekarang ini terjadi adalah kendala-kendala yuridis itu dikesampingkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan kekuasaan. Prabowo sebelum menjadi presiden sudah berniat mencalonkan Soeharto sebagai pahlawan. Demikian pula Fadlizon sebelum menjadi menteri sudah meniatkan agar Soeharto menjadi pahlawan. Jadi proses di Kementerian Sosial yang disebut oleh moderator tadi itu hanya formalitas aja. Bahkan proses di Kementerian Sosial di TP2GP namanya, ini tim pengkaji dan peneliti gelar pusat. Tim inilah yang menggodok siapapun yang mau dicalonkan sebagai pahlawan. Tim itu tidak merekomendasikan, tapi di bypass karena ketua dewan gelarnya Fadlizon. Nah ini saya kira ini masalah. Di luar itu mungkin ada beberapa pihak lain yang juga mendukung gitu ya, misalnya partai-partai seperti Bahlil kan. Saya kira saya juga nggak setuju dengan pendapat Bahlil. Pendapat Bahlil itu menyalahi kaidah fikih yang tadi gitu, bahwa seorang pemimpin itu tindakannya harus mengedepankan kemaslahatan rakyatnya gitu, bukan kepentingan elit-elitnya, bukan kepentingan diri dan keluarganya gitu. Sampai di situ mungkin saya udah kepanjangan atau belum? Udah cukup ya? Masih ada waktu? Oke, 1 jam lagi ya saya akan bicara. Jadi kalau melanjutkan topik soal korupsi misalnya, PBB waktu itu mengeluarkan inisiatif namanya STAR Initiative atau Stolen Asset Recovery Initiative. Jadi inisiatif PBB untuk memulihkan aset-aset yang dicuri. Nah, nama Soeharto itu termasuk kekayaannya diduga diambil dengan cara-cara pencurian, dengan cara stealing gitu, stolen gitu, stolen recovery itu, stolen asset recovery. Bahkan nama Soeharto, seingat saya, di dalam kantor PBB dan juga Transparansi Internasional Indonesia dianggap sebagai pemimpin Asia Tenggara yang paling korup dari 10 pemimpin dunia yang paling kaya menurut versi majalah Time. Kekayaan Soeharto ketika itu yang diketahui setidaknya 15 sampai 35 miliar dolar. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kepemimpinan semacam itu? Apakah keteladanan moral? Apakah ada keteladanan bahwa seorang pemimpin seperti Soeharto adalah pemimpin yang mengutamakan kemaslahatan rakyat, tidak mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya? Kalau seorang pemimpin sampai mengakumulasi kekayaan 15 miliar dolar, 35 miliar dolar, sementara rakyatnya banyak hidup yang miskin, apakah pemimpin itu adil? Tidak. Jadi seorang pahlawan adalah seorang yang benar-benar berani mempertaruhkan kepentingannya, keselamatannya, jiwa raganya untuk kepentingan orang lain, orang banyak. Makanya banyak pahlawan dikenal di dalam revolusi fisik, di dalam pengorbanan fisik. Ini memang menjadi bias akhirnya, seolah-olah kepahlawanan itu hanya kepahlawan dengan angkat senjata gitu. Dan karena kepahlawanan itu didefinisikan sebagai pengorbanan dan perjuangan bersenjata, akhirnya kebanyakan laki-laki. Dalam kasus Indonesia, laki-laki Muslim Jawa gitu. Jadi perspektif gendernya nggak ada, padahal pemimpin perempuan banyak. Bahkan dalam sejarah perlawanan bersenjata di Aceh ada Laksamana Kemalahayati, seorang panglima perempuan yang memimpin perang gitu. Di dalam sejarah Islam juga banyak sejarah di mana pemimpin-pemimpin perempuan memimpin pasukan bersenjata. Nah sayangnya biasanya sejarah itu selalu ditulis oleh laki-laki, makanya namanya history, bukan her story gitu. Iya kan? Kalau her story, mungkin para pahlawannya atau sejarahnya akan lebih banyak didominasi oleh cerita-cerita tentang perempuan. Tapi karena history, lebih banyak cerita tentang sejarah di dunia itu
adalah cerita tentang kepahlawanan laki-laki. Gitu. Jadi sangat patriarkis sejarah kita itu. Jangan harap misalnya ada sejarah yang menceritakan kepahlawanannya seorang gay atau seorang lesbian. Wah, itu udah hampir nggak mungkin lagi dalam masyarakat yang sangat patriarkis atau misoginis semacam ini gitu, yang tidak mentoleransi keberagaman gender atau keberagaman seksualitas gitu. Padahal di dalam Islam keberagaman gender juga sangat diakui gitu. Selain ada konsep perempuan, laki-laki gitu ya, juga ada konsep waria kan, ada konsep dalam tradisi Bugis itu celalai, celabai gitu, laki-laki yang keperempuanan, perempuan yang kelaki-lakian gitu ya. Kalau di dalam Islam, dalam kitab-kitab klasik ada yang disebut sebagai al-mukhannats, ada yang disebut sebagai al-mutarajjilat gitu. Jadi perempuan yang kelaki-lakian dan laki-laki yang keperempuanan gitu. Jadi ada banyak sebenarnya kekayaan di dalam nilai-nilai agama, nilai-nilai adat yang bisa diambil untuk dijadikan panduan di dalam mengukur seorang pemimpin itu menghormati keberagaman atau tidak, menghormati hak asasi manusia atau tidak gitu. Nah, sebagai penutup mungkin saya mau kutip pandangan Idi Subandi Ibrahim. Dia bilang, kepahlawanan itu adalah cahaya keteladanan. Jadi ketika di sekitar kita itu terjadi kegelapan, maka seorang pahlawan itu memberikan cahaya, memberikan terang gitu. Nah, nama Soeharto itu membuat saya seperti kembali ke dalam kegelapan gitu. Saya jadi ingat bahkan di Muhammadiyah, di WhatsApp grup tadi pagi ramai lagi mendorong, man tolong bikin diskusi lah. Waduh, saya bilang nanti ramai ini di internal Muhammadiyah, kan terjadi perbedaan pandangan gitu. Tapi banyak yang mengatakan bahwa kalau Presiden Soeharto adalah pahlawan, maka Ketua Umum PP Muhammadiyah Amin Rais adalah penjahatnya kan gitu. Padahal Profesor Amin Rais lah yang ikut menjatuhkan Soeharto bersama misalnya Gus Dur, Abdurrahman Wahid, atau bersama Nurholis Majid, seorang intelektual muslim yang juga sangat dihormati gitu. Cak Nur bahkan yang paling dicatat dalam sejarah, dialah yang mengatakan kepada Presiden Soeharto bahwa mahasiswa menginginkan agar Soeharto turun. Jadi ketika semua orang bicara reformasi, Presiden Soeharto belum paham apa itu reformasi. Dia malah membentuk Dewan Reformasi, merekrut orang-orang terdekatnya untuk duduk di dalam Dewan Reformasi. Banyak yang keberatan, dia bingung, kenapa orang tidak mau, padahal tuntutannya reformasi, dan saya membentuk Dewan Reformasi. Kata Cak Nur, Pak Harto tahu tidak apa yang dimaksud mahasiswa itu reformasi? Tidak tahu. Yang diinginkan oleh mahasiswa dengan reformasi adalah Pak Harto turun. Jadi kalau Presiden Soeharto adalah pahlawan, maka Cak Nur, Amin Rais, Gus Dur adalah penjahatnya. Oke lah, sekarang Gus Dur dijadikan sebagai pahlawan juga. Terus pelajarannya apa? Pelajaran moralnya makin absurd. Siapa yang sebenarnya pahlawan? Siapa yang pengkhianat? Jadi menyamakan Soeharto dengan Gus Dur sekilas sepertinya baik ya. Oh, untuk kepentingan semualah. Ya kan? Sekaligus saja Reza Khalid jadi pahlawan misalnya gitu kan. Atau semua terdakwa korupsi gitu ya. Semua yang pernah terpidana korupsi kita pahlawankan misalnya gitu. Sekalian aja begitu. Semua daftar pelanggar-pelanggar hak asasi manusia kita pahlawankan demi persatuan nasional misalnya gitu kan. Kan nggak gitu gitu. Kita hidup ingin ada panduan moral, kita ingin ada kompas moral gitu. Apalagi Indonesia sekarang ini telah semakin kehilangan kompas moral gitu. Mana yang benar dan salah, mana yang jahat dan baik, mana yang etis dan tidak etis, mulai kabur. Sama seperti dalam konteks wacana kepahlawanan. Mana yang pahlawan, mana yang pengkhianat, dikaburkan. Akhirnya kita nggak punya panduan lagi. Akhirnya anak-anak Gen Z tidak lagi punya rujukan kepahlawanan kecuali pahlawan topi jerami gitu. Ya kan? Kemarin tuh bendera apa? Bendera One Piece gitu. Nah, One Piece itu sebenarnya definisi sederhana dari seorang pahlawan gitu. Dia berani melawan ketidakadilan gitu ya, membangun solidaritas untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang tiran gitu. Nah, yang kita mau jadikan pahlawan malah pemimpin yang tiran gitu. Jadi ini kebalik-balik gitu. Jadi saya kira
Anak muda harus bersuara, anak-anak Gen Z harus bersuara, sampaikan pandangan-pandangan anak-anak muda sekarang itu apa, dan jelaskan sikap-sikap Anda gitu. Saya kira itu mungkin sudah cukup, nanti kalau ada pertanyaan atau apa saya persilahkan.